Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Sabila Faza dengan NPM 10060219047 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Menentukan Parameter Bersama Logistik dalam Mengestimasi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat. Latar belakang ini yaitu era globalisasi dan pertumbuhan populasi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan populasi dengan ketersediaan sumber daya dengan parameter K atau carrying capacity dan R yaitu laju pertumbuhan pada model logistik. Salah satu penggunaan model logistik yaitu mengestimasi pertumbuhan penduduk dan memastikan bahwa pertumbuhan populasi tidak melebihi carrying capacity. Carrying capacity dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sedangkan laju pertumbuhan dalam model logistik diatur oleh parameter pertumbuhan dan populasi saat ini. Estimasi parameter bertujuan untuk menentukan tingkat pertumbuhan penduduk dengan memperoleh kurva logistik yang paling cocok dengan data dengan melibatkan analisis statistik yaitu model regresi linear untuk mendapatkan nilai parameter yang paling sesuai dengan data jumlah penduduk yang ada. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana menentukan parameter persamaan logistik dan berapa hasil estimasi jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat melalui model logistik dan regresi. Dan batasan masalahnya itu dengan menentukan parameter K dan R dan data yang digunakan adalah data jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2000 hingga 2022. Model pertumbuhan logistik ini persamaannya itu delta P per delta T sama dengan R kali P dikali 1 dikurangi P per K dengan solusi khusus persamaan diferensialnya yaitu PT sama dengan K per E pangkat min RT dikali K per P0 dikurangi 1 ditambah 1. Dan untuk metode kuadrat terkecilnya ini yaitu akan ditunjukkan bagaimana proyeksi ortogonal dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai aproksimasi. Metode penelitian ini menggunakan model pertumbuhan logistik dan model regresi yang merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan ini adalah data jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2000 hingga 2022 yang diambil dari website resmi BPS Provinsi Jabar. Adapun angka-angka yang digunakan setelah diperoleh data jumlah penduduk yaitu menggunakan model pertumbuhan logistik dan model regresi yaitu sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Data jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam grafik ini bahwa estimasi dapat dilakukan perhitungan dari tahun sebelumnya agar dapat mengetahui kecenderungan dan arah dari data yang digunakan. Jumlah data yang digunakan akan mempengaruhi keakuratan model dalam memprediksi jumlah penduduk secara menyeluruh. Penyelesaian model pertumbuhan logistik. Berdasarkan data dan grafik di atas, dapat dilakukan estimasi jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, sehingga diperoleh nilai K atau carrying capacity sebesar 54.105.263 jiwa yang merupakan nilai daya tampung model pertumbuhan logistik. Selanjutnya ini merupakan tabel hasil laju pertumbuhan 4 tahunnya. Setelah hasil laju pertumbuhan logistik didapatkan, maka akan dipilih model terbaik yang memiliki nilai error yang paling kecil dan memiliki hasil yang cukup dekat dengan data jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, yaitu pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhannya yaitu sebesar 7,86%. Hal tersebut diperkuat dengan hasil yang sama berdasarkan nilai MSE dan RMSE, karena terdapat nilai error yang lebih rendah secara keseluruhan. Untuk penyelesaian model regresi, didapatkan nilai K yaitu sebesar 56.527.507 jiwa dengan R-nya yaitu 7,35% yang diambil berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan model logistik yang diambil tahun 2000 hingga 2022. Grafik ini merupakan grafik hasil estimasi antara model logistik dan model regresi. Dan model pertumbuhan logistik ini memberikan hasil prediksi yang mendekati dengan data aktual. Ini merupakan perhitungan estimasi jumlah penduduk tahun 2023, yaitu model pertumbuhan logistik pada tahun 2023 didapatkan 49.891.743 jiwa dan regresinya yaitu 51.625.120 jiwa. Dengan perhitungan nilai errornya didapatkan bahwa model pertumbuhan logistik dapat digunakan untuk estimasi selanjutnya. Kesimpulannya didapatkan bahwa model pertumbuhan logistik lebih baik digunakan untuk estimasi selanjutnya dikarenakan terdapat nilai error yang paling kecil dan mendekati dengan data aktual. Sarannya yaitu untuk menentukan parameter R melalui model regresi dapat dilakukan dengan cara menggenerate setelah melalui proses linearisasi.
Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.